Ya, jadi saran admin kalau misalkan menjadi player seperti admin yang memang tujuannya pure untuk ini tadi, jadi farmer, jadi petani di Dark Zone. Kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang akan admin bagikan ini based on pengalaman ya, dan juga bisa jadi nggak berlaku di kamu, atau mungkin kalaupun berlaku nggak lama, atau mungkin kalau kamu lakukan ya butuh waktu untuk bisa terbebas atau aman atau nyaman farming gear eksotik maupun senjata eksotik di Dark Zone, entah itu di Dark Zone selatan, timur maupun barat. Ya, jadi disclaimer dulu ya. Ini based on pengalaman karena admin juga termasuk orang yang ya tahu sendiri lah ya, di Dark Zone itu banyak begal, banyak rogue di dalam sana. Cuman ya selain dari rogue begal tadi itu, ya sebenarnya ada banyak juga player yang mungkin sama PC-nya dengan kamu, tujuannya hanya untuk farming saja. Ya, walau di DZ memang ya pihak developer menyediakan untuk yang namanya PvP, ya player versus player. Cuman tadi di dalam Dark Zone juga ada NPC, maka PvE juga berlaku. Cuman ya tadi ada aja ya namanya player ya dengan tujuan tertentu, ya mungkin ada sekedar iseng atau mungkin memang tujuannya untuk bisa menciptakan lingkungan manhunt ya. Oh ya, buat kamu yang belum tahu, kalau manhunt itu ya semacam situasi status di mapnya Dark Zone. Kalau misalkan kamu itu bikin rusuh, nembakin player lain sebagai rogue, nembakin player lain, lama-kelamaan akan muncul status manhunt. Ya sederhananya kamu tuh dianggap sebagai buruan atau pengganggu di Dark Zone. Karena ya tadi, nembakin player lain yang mungkin tujuannya hanya untuk farming aja di Dark Zone. Muncullah manhunt. Dan ya tentunya nanti akan kumpul semua player rogue di dalam area manhunt tersebut. Karena ya kalau sudah tercipta manhunt, area atau status atau ya, suasana atau apapun itu akan menimbulkan reward ya bagi si rogue tadi atau orang yang bisa menyelesaikan manhunt. Baik itu player yang berhasil ngebunuh rogue maupun rogue yang berhasil naik level dengan cepat di manhunt. Ya koreksi aja kalau admin keliru, karena admin sendiri kalau ketemu manhunt biasanya sih menghindari ya, karena tujuan masuk ke DZ itu untuk farming. Ya, jadi beberapa waktu belakang kan admin kalau farming di DZ itu cari gear, senjata, itu biasanya diganggu oleh rogue, oleh begal, oleh player lain. Nah, kali ini admin coba aja, saya semacam eksperimen atau mungkin ya beberapa dari orang sudah pernah melakukannya atau duluan melakukannya. Cuman itu ya admin baru kepikiran aja, jadi admin lakukan. Seperti saat ini admin coba farming atau menyerang landmark di Dark Zone Timur. Itu ketemu player lain juga ya, ketemu juga dengan rogue bahkan admin. Cuman admin biarkan saja. Jadi ketika dia nembak admin, rogue tadi dia bener-bener jadi rogue di dekat admin, itu admin biarkan saja. Dia nembak admin, admin biarin aja. Kemudian admin lari, sumputan, perbaikin armor, ya nambah darah lah istilahnya ya. Kemudian admin ditembakin lagi, bahkan sampai pakai foam. Kemudian admin lepas dari foam tersebut semacam pengikat. Admin lari lagi. Jadi ya si rogue tersebut ya mungkin tujuannya untuk menciptakan manhunt tadi ya, karena ngeburu player lain. Itu mikir, ini player ditembakin oleh rogue kok nggak respon ya, malah dia lari. Nah itu dia contohnya, muncul status itu. Itu sayangnya admin nggak video kan ya. Kalau nggak keliru, player inilah yang nembakin admin. Cuman admin biarin. Kemudian admin bahkan minta tolong ke dia. Entahlah player ini atau player lain. Pokoknya ada video, sayangnya admin nggak sempat ini ya, nggak sempat rekam. Karena kalau direkam semua aktivitas di Dark Zone, ya harddisk admin penuh juga. Jadi admin ceritakan aja. Jadi ketika admin ditembak oleh rogue ya, jatuh, mati lah istilahnya. Tapi masih bisa dihidupkan lagi, di revive, dideketin. Admin berusaha semaksimal mungkin untuk itu minta bantuan ke yang nembak tersebut atau ke player lain yang ada di sekitar. Ya, jadi admin jatuh, tersungkur, mati. Ya anggap aja kayak setengah sadar dia, masih bisa minta tolong. Itu admin berulang-ulang kali untuk ngeminta player lain atau bahkan rogue yang lama-kelamaan kan bakal jadi non-rogue juga ya. Kembali lagi ke SHD normal. Itu bantu admin untuk dihidupkan kembali.
Lucu sebenarnya kalau diceritain. Kayaknya admin nggak sempat video ini. Jadi dia yang nembak, tapi dia juga yang revive admin. Dan setelah admin revive tadi, ya admin biasanya kasih emot salut. Kemudian admin lanjut untuk nembakin NPC supaya landmark tersebut ya bisa segera selesai. Dan ya Rook tadi yang nembakin admin itu ya nggak ngeburu lagi. Jadi dia sibuk ngeburu player lain. Sedangkan admin mondar-mandir di sekitar dia, di sekitar Rook tersebut itu nggak diganggu. Nah kuncinya adalah kalau misalkan kamu ketemu Rook tadi ya abaikan aja sebenarnya, abaikan. Karena sebenarnya masalah moral juga ya. Moral maksudnya gimana Min? Moral ya ketika kamu main di Dark Zone memang tujuannya untuk farming ya. Ada player lain Rook yang berubah menjadi Rook nembakin kamu abaikan. Dia ingin tujuannya tercapai tapi karena dia abaikan tadi ya orang ujung-ujung orang tersebut, player tersebut juga ya bosen kali ya. Ya sudah biarin aja lah, orangnya juga nggak mau diganggu, masa kita harus ganggu. Nah kira-kira seperti itu moralnya. Intinya kalau kamu ketemu Rook, ini admin posisinya ditembak oleh Rook nih. Jadi admin biarin aja admin. Nah seperti itu admin ini revive-nya hidup ya. Jadi admin langsung maju lagi. Lihat kebetulan player lain yang nggak jadi Rook itu berhasil ngebunuh Rook. Admin langsung kabur aja seperti ini. Ya kelihatannya kayak pengecut ya, cuman iya itu tadi karena tujuan admin farming. Kemudian admin juga skill isu, main juga pakai controller juga. Biasa main game-game yang cerita ya atau game-game bertani. Jadi kalau main game semacam ini tuh masih kagok sebenarnya walaupun sudah main 1 tahun lebih, nggak lancar-lancar banget. Jadi ya skill isu plus controller. Jadi ya daripada admin repot-repot ngebuild untuk player versus player, lebih baik admin ngerancang ngerancang gear untuk bisa farming di DZ. Lihat aja tuh statusnya banyak banget yang muncul, bahkan di video lain sebenarnya panjang ya rekamannya itu banyak banget player lain yang saling bunuh. Dan terciptalah manhunt. Cuman admin dari tadi mondar-mandir di area tersebut juga nggak diganggu karena sudah mungkin ditandai oleh Rook atau player lain. Ini player nggak akan ganggu atau nggak mau ikut ke kita gabung ke manhunt. Jadi dibiarin aja admin mondar-mandir. Jadi kalau ketemu bahkan sesampingnya sama Rook, intinya kalau misalkan kamu ketemu Rook, dia nembak biarin aja, nggak usah diganggu. Atau misalkan biasanya dia tuh kayak mancing dulu ya. Player yang jadi Rook tuh mancing dulu, nggak langsung nembak sampai habis. Dia tuh mancing dulu, nembak kita sekali, 2 kali, health bar kita atau armor bar kita itu berkurang setengah, apakah ngebales atau enggak. Nah kalau kita nggak ngebales, dianya itu berhenti nembak. Atau mungkin kalau kita ini ya perbaikan armor, kita perbaiki armor kita, ditembaknya lagi setengah, tinggal sedikit lagi mau mati, itu kita biarin aja dia berhenti nembak. Bahkan kita kabur atau mungkin mondar-mandir di sekitar dia aja. Ya walau memang pasti kamu ketemu juga player lain yang bakal nembak kamu sampai mati. Nah admin ketemu seperti itu, keluar dari checkpoint di DZ itu langsung ditembak mati. Admin nggak balas tidak. Kemudian admin keluar lagi dari checkpoint tersebut, ketemu lagi dengan player yang nembak tadi, cuman dia sudah nggak nembak lagi ya. Mungkin juga karena misi mingguan ada yang seperti itu, kamu harus mengeliminasi 5 agent di Dark Zone sebagai Rook. Ada yang seperti itu, mungkin sudah terpenuhi jadi dia nggak nembak lagi, atau ya karena tadi ini player kok ditembak malah nggak respon ya, malah sibuk ngebasmi NPC ya, karena admin seperti itu, ditembak Rook, nembak NPC, tembak Rook, nembak NPC, mati ditembak NPC, ada Rook atau player lain minta tolong seperti itu supaya ya tadi tujuan admin farming aman, nyaman, bisa ya bebas dari gangguan. Nah saran admin satu lagi ya, seperti saat ini nih di video ini kan ada ini ya, manggil helikopter untuk bisa mengekstrak gear atau senjata atau item yang terkontaminasi dari DZ. Itu memang salah satu sistem atau mekanis di DZ yang kalau admin pribadi mengganggu ya. Setiap kita dapat gear, senjata atau apapun itu terkontaminasi harus diekstrak, harus panggil helikopter. Padahal manggil helikopter itu sama aja kita menunjukkan posisi kita ya, jadi nggak ada guna jadi pulse resistennya itu, karena kalau cek di map ada landmark yang warna merah berarti ada orang di dalam sana, atau kalau kamu panggil ini helikopter berarti ada orang di sekitar situ ya. Jadi saran admin kalau misalkan menjadi player seperti admin yang memang tujuannya pure untuk ini tadi jadi farmer jadi petani di Dark Zone, kalau misalkan untuk extracting seperti ini, ekstrak gear kontaminasi, itu tunggu aja sampai ada player lain yang melakukan pemanggilan helikopter. Nah seperti saat ini nih, admin coba deketin
Sempet nggak? Sempet nggak? Tinggal 15 detik, sedangkan Rogue mondar-mandir dari tadi, tapi kayaknya orangnya masih sama ya. Jadi admin deketin aja, kalau masih sempat admin coba ekstraksi, tapi sepertinya sudah sempat nggak ya? Coba kita lihat dulu. Ini sudah 2, 1, apakah ini helikopternya baru datang mungkin? Ya, helikopternya baru datang ya, jadi admin masih sempat untuk ekstraksi. Lihat aja tuh, banyak banget player yang mati, saling tembak-tembakan. Tapi ya karena tujuan admin buat ekstraksi tadi, nah ini dia orang lain. Kayaknya dia berkelompok ya, karena admin cuma ingin ekstraksi aja. Ingat setelah diekstraksi kasih emot salut ya, mereka nggak akan ganggu sih, lihat. Nah, nggak akan ganggu kan? Ya, walau memang nggak menjamin 100% ya, bisa aja kamu ditembak, kemudian mati, atau mungkin hasil farming kamu diambil, dijarah oleh mereka, atau istilahnya hijack ya. Tetap ada kemungkinan, tapi kalau misalkan kamu nunggu ada orang lain manggil helikopter, itu istilahnya tuh kamu dalam artian apa ya, lebih aman ya, karena ya ada player lain juga yang sebenarnya punya tujuan sama untuk mengekstraksi, cuman masalahnya tetap ini di zona abu-abu ya. Bisa aja kamu ketika datang untuk ekstraksi dari helikopter yang dipanggil oleh player lain, itu justru kamu diburu oleh mereka atau dibunuh oleh mereka, tetap ada kemungkinan. Tapi selamat menggunakan cara ini ya, bermain nggak ganggu Rogue dan nggak ganggu player lain, hindari untuk ini ya, memicu player lain untuk menjadi Rogue untuk nembakin kamu. Jadi misalkan admin ketemu player lain sambil ngebasmi NPC, kemudian nggak sengaja ketembak player lain ya, padahal dia sama-sama agent, belum status Rogue, itu admin langsung hentikan untuk nembak dia, walaupun NPC-nya deketan ya. Jadi admin cari posisi tertentu supaya bisa benar-benar cuman nembak NPC, supaya dia nggak ngira kita mau jadi Rogue seperti, atau dia jadi Rogue seperti itu. Intinya seperti itulah. Dan selamat menggunakan cara ini, itu ya bebas-bebas aja mondar-mandir dari Dark Zone selatan, timur, barat, ya seperti inilah. Justru yang admin khawatirkan itu adalah mati dari NPC ini, karena admin biasanya ngincer ini ya Dark Zone yang invaded. Walaupun ya terkadang juga admin juga masuk ke Dark Zone yang non-invaded. Biasanya yang invaded itu lebih seru karena NPC-nya lebih banyak dan dropnya itu makin kenceng. Cuman ya itu tadi, resiko masuk ke invaded itu ya selain NPC yang banyak, Rogue, player lain yang memang ngincer Manhunt ngumpul semua di situ. Terutama kalau kamu baru keluar dari checkpoint, biasanya di depan pintu. Nah, itu banyak banget player yang ngumpul. Kalau kamu termasuk orang yang seneng banget main PvP di Dark Zone, ya tentu cara yang admin bagikan ini lucu ya, kok konyol. Masuk ke Dark Zone tapi nggak mau PvP. Ya gimana lagi, setiap orang punya tujuannya ya. Kita cari gear senjata di open world ya, di map-map biasa itu kadang nggak nemu. Nah, oleh karena itu juga admin cari di Dark Zone, siapa tahu ketemu. Selain itu juga admin sudah rata-rata ya mayoritas ya, untuk gear senjata itu sudah admin punya semua, baik itu yang eksotik, yang name, yang tulisan kuning, maupun yang biasa, baik itu senjata atau gear atau apa nyebutnya, sistem mod itu rata-rata admin sudah punya. Jadi tujuan admin utama sekali untuk masuk ke Dark Zone ini adalah bisa mendapatkan eksotik komponen. Ya, eksotik komponen di Dark Zone itu lebih cepat ya dapat. Apalagi kalau kamu ngebuka peti di Dark Zone, itu potensi untuk bisa dapat eksotik komponen lebih cepat daripada kamu harus menaklukkan control point di open world. Kalau di Dark Zone itu kan antara landmark itu deket-deketan. Nah, kalau misalkan kamu bisa ngebuka peti di Dark Zone itu di salah satu landmark, itu biasanya akan ada exotic komponen, walau nggak selalu ya, biasanya ada. Dan itu bisa kamu gunakan nanti untuk meningkatkan level expertise. Selebihnya ya seru-seruan aja, karena di Dark Zone itu apa ya, gear kita itu, build kita tuh kayak lebih ngangkat ya, ketimbang kalau kamu main di open world. Apalagi kalau admin pakai 4 directive, itu NPC-nya kayak OP-OP banget di open world itu, di map open world. Tapi kalau di Dark Zone itu ya build kita tuh kayak kepake banget. Contohnya seperti ini, admin menggunakan build yang pernah admin bagikan, build berpahala, tembak berpahala. Bisa dicek di pojok kanan atas. Itu dipadukan dengan senjata yang admin anggap senjata spammer ya, chameleon, selalu dapat ya, bukan selalu, biasanya mayoritas kalau admin dapat eksotik di open world itu dapat chameleon ini. Admin gunakan itu ya kayak cepet banget ya mati NPC-nya pakai senjata ini, walau memang senjata yang admin gunakan juga sudah expertise levelnya 30 ya.
Cuman sebelum 30, 25 ke bawah, ini senjata kayak lama banget matinya. Akhirnya menggunakan senjata senjata bernama Eagle Bearer untuk bisa cepat ngebunuh NPC. Tapi ketika di Dark Zone menggunakan senjata Chameleon ini, itu lebih cepat juga untuk ngebunuh NPC, walaupun buffnya beda ya dengan Eagle Bearer. Chameleon ini lebih kepada pembagian apa yang kamu tembak, mulai dari kepala, badan, dan juga kaki. Cuman karena admin sudah kebiasaan pakai Eagle Bearer di open world dan juga di DZ, jadi nembak kepala itu jadi sudah lumayan lah ya, lumayan terbantu lah. Karena untuk menggunakan Eagle Bearer itu licin ya, di tembakan pertama itu susah banget untuk akurat. Tapi untuk si ini Chameleon itu akurasinya bagus banget ya. Bukan akurasi Chameleon justru jelek deh. Bukan senjata ini, tapi Chameleon ini lebih kepada stability-nya itu yang bagus. Tapi kalau akurasinya jelek, maka dari itu kelas nembak itu deket banget. Jarak 2-4 meter untuk bisa nembak NPC. Seperti saat ini, nembak kepalanya deket-deket banget supaya bisa headshot. Ya, ini dia penjelasan admin ya, panjang lebar. Sudah jalan berapa menit? Sudah belasan menit. Tapi ya intinya buat kamu player yang mungkin punya misi visi sama seperti admin, tujuannya hanya untuk farming aja di DZ, entah itu DZ Selatan, Barat, Timur, dan nggak mau diganggu, coba aja pakai cara admin ini. Ini sebenarnya berkaitan dengan moralnya dan juga berkaitan dengan orangnya juga. Kita nggak bisa generalisir kalau misalkan semua player kalau kita biarkan kita kena tembak oleh Rook itu dibiarkan aja, dia nggak ngincer kita, itu ya salah ya. Jadi ya ini masih 50-50 lah kemungkinan. Kalau misalkan memang playernya sendiri ada tujuan untuk manhunt atau enggak sekedar usil aja, biasanya dia nggak akan ganggu. Seperti admin saat ini pindah-pindah ke landmark itu sudah nggak diburu lagi karena sudah ditandain mungkin ya player dengan nama positif Adi itu sudah itu player untuk farming aja nggak akan ganggu juga, dan dia nggak akan juga membuat picuan untuk manhunt, jadi sudah diabaikan seperti itu. Atau mungkin karena memang yang Rook tadi itu sudah pindah lobby, bisa aja kan dia log out kemudian login lagi pindah lobby, karena di dalam Dark Zone itu maksimal ya, kalau admin nggak keliru pas cari-cari di internet 12 player ternyata untuk setiap Dark Zone. Totalnya ada 36 player untuk ketiga Dark Zone. Admin nggak keliru, koreksi aja. Nah lihat aja, sudah jalan belasan menit ini, admin sudah nggak diganggu lagi. Masuk ke landmark sudah nggak ada gangguan. Walau memang nanti ya tetap aja namanya lobby ya. Orang lain bisa masuk, bisa keluar, mungkin berganti orang lain. Tapi biasanya orang yang ada di Dark Zone itu kebanyakan memang player-player yang sudah mati hidupnya di Dark Zone. Mati hidupnya di Dark Zone. Jadi biasanya ya playernya itu ya itu aja orang biasanya. Karena ya itu tadi, stigma soal Dark Zone itu sudah melekat. Kalau Dark Zone itu tempatnya PvP, padahal PvE juga bisa di sini. Cuman karena sudah melekat banyaknya begal, gangguan dan lain sebagainya, dirampas. Akhirnya player-player yang sukanya cuman farming itu enggan ya masuk ke DZ. Apalagi ditambah sekarang sepertinya mekanis atau algoritma atau apapun itu, senjata atau gear di DZ itu nggak sepenuhnya harus di DZ lagi sekarang. Sekarang tuh bisa dapat dari event, bahkan dari buka peti, atau bahkan random aja. Admin pernah dapat Eagle Bearer dari event di luar dari DZ, bahkan Eagle Bearer itu adanya di raid, bahkan ya di raid. Ada juga yang dapat di DZ tapi kecil kemungkinannya, terutama ini aja ketika loot targetnya itu assault rifle, itu juga belum tentu dapat. Tapi kalau di raid itu besar kemungkinannya dapat EB atau Eagle Bearer. Tapi admin bisa mendapatkan Eagle Bearer di open world atau dia di peta biasa, bukan di DZ. Bisa kamu cek di pojok kanan atas untuk melihat hasilnya. Ya sekarang jadi admin mondar-mandir ke DZ kalau selesai dari misi harian karena bingung mau ngapain lagi, kecuali kalau misi mingguan sudah di reset. Biasanya admin kerjakan dulu misi mingguan. Kalau misi mingguan sudah selesai, masuk ke misi harian juga sudah selesai. Nah lihat nih, kita buka peti apakah dapat ini ya. Cek dulu dapat nggak itu exotic komponen. Ya nggak dapat ya, tapi biasanya ada, walau nggak selalu ya. Ya kalau misalkan sudah selesai, kita balik lagi tadi. Kalau misalkan sudah selesai dari misi harian, admin melipir ke Dark Zone karena jaraknya deket-deket.
ngabisin waktu aja dari kerjaan, bingung mau ngapain lagi, ya seperti inilah kerjaan admin. Jadi kalau misalkan kamu ketemu dengan admin, say hello aja ya, karena admin cuman farming aja di Dark Zone ini. Ya buat kamu mungkin yang punya cara lain atau mungkin punya pengalaman soal bahasan kali ini di 2025, siapa sih yang masih main game ini? Masih ada kok, walau memang nggak banyak seperti game-game free to player ya, game-game lain. Semisal apa, FF. Nggak sebanyak itu playernya si The Division, tapi ya inilah yang bisa dibagikan ya. Silakan kalau kamu misalkan punya pengalaman lain, bisa tuliskan di kolom komentar, atau mungkin punya saran lain, punya tips lain, bisa tuliskan di kolom komentar, atau mungkin punya pengalaman. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini teman-teman kamu. See ya. Detecting additional hostile contacts. Hostile patrol detected. What?